Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Atiyah dengan NIM 2008203186 dari jurusan Perbankan Syariah A semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami modal dan investasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Finansial Teknologi yang diampu oleh Bapak Anisul Fata, SEME. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nah, dalam memahami modal dan investasi ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian modal. Yang kedua, jenis-jenis modal. Yang ketiga, pengertian investasi. Yang keempat, fungsi investasi. Yang kelima, kriteria investasi. Yang keenam, jenis investor bisnis startup vintage. Dan yang ketujuh, tahapan pendanaan startup. Selanjutnya, pengertian modal. Modal memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung kepada sudut pandangnya masing-masing. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, modal ini lebih bertitik tolak kepada unsur kekayaan perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang pengusaha, modal dapat diartikan sebagai surat berharga seperti modal saham, obligasi, hipotek, dan sebagainya. Namun, dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan modal adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dipakai untuk proses produksi lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Yang pertama ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan, dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan dan dibentuk sendiri dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, I1. Ia sejajar dengan sumbu datar. I2. Bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan. Yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi. Dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Selanjutnya, kriteria investasi. Yang pertama, payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek,
proposal investasi dianggap makin baik. Yang kedua, benefit atau cost ratio atau B/C ratio. B/C ratio mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C atau cost. Output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit. Keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai B/C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika B/C lebih besar dari 1. Sebab berarti output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, net present value atau yang disingkat dengan NPV. Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah disebut net present value. Yang keempat, internal rate of return atau yang disingkat dengan IRR. Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Selanjutnya, jenis investor bisnis startup vintage. Yang pertama ada angel. Angel atau angel investor adalah seseorang individual yang membantu menaruh modal di sebuah startup. Sebagai gantinya, dia akan menerima obligasi konversi atau ekuitas. Yang kedua ada akselerator. Akselerator adalah pendanaan yang memberikan training bagi para perusahaan startup. Setiap perusahaan startup yang mengikuti proses ini harus lulus dari training pada waktu yang ditentukan. Biasanya setelah 3 bulan, mereka akan menerima training dan mentoring yang intensif sebelum akhirnya mereka akan melakukan pitch di depan para investor yang diberi nama Demo Day. Yang ketiga ada venture capitalist. Venture capitalist adalah investor yang menyediakan modal bagi perusahaan startup. Sama dengan angels, mereka juga akan menerima ekuitas kepemilikan ketika mereka menaruh modal di sebuah perusahaan. Selanjutnya, tahapan pendanaan startup. Yang pertama, bootstrapping. Di saat seseorang memulai startup dengan menggunakan dana sendiri, itu disebut dengan bootstrapping. Pendanaan jenis ini memang sangat ideal, sebab imbal hasil yang nantinya didapatkan akan dinikmati sendiri. Meski begitu, cara ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan dana modal awal, dan biasanya dana yang tersedia cukup terbatas, sehingga founder startup membutuhkan dana tambahan supaya bisnisnya berjalan lancar. Yang kedua, seed capital. Sesuai namanya, pendanaan jenis ini ibarat sedang menanam sebuah pohon melalui pendanaan eksternal tahap awal. Pada tahap inilah, founder juga sekaligus melihat potensi produk startup apakah mampu untuk mencapai target pasar, di mana tentu saja target sudah ditentukan. Di tahap ini, perhitungan modal meliputi modal awal menjalani startup, gaji karyawan, promosi, dan branding. Sumber modal pada tahap seed capital ini berasal dari 4 pihak, yaitu orang terdekat, angel investor, venture capital, dan crowdfunding. Yang ketiga ada pendanaan seri A. Jenis pendanaan seri A dilakukan saat founder startup harus memperluas jangkauan bisnis untuk mengenalkan produk dan jasanya baik secara nasional maupun internasional. Selain itu juga, founder perlu melakukan inovasi pada produk atau jasa, fitur, hingga layanan mereka supaya memberikan ciri khas dan meningkatkan daya jual. Yang keempat ada pendanaan seri B.
tahap ini cukup sulit untuk dicapai, sehingga tidak banyak startup yang memiliki kesempatan pendanaan seri B. Di tahap ini, umumnya startup sudah beroperasi 2-3 tahun, serta telah memiliki pendapatan yang teratur. Pendanaan dibutuhkan untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas. Yang kelima ada pendanaan seri C. Ketika sebuah startup sudah memiliki performa yang baik dan matang sepenuhnya, biasanya mereka akan melakukan akuisisi dan ekspansi. Tentunya, founder membutuhkan dana yang sangat fantastis, mulai puluhan hingga ratusan juta dolar. Adapun sumber pendanaannya berasal dari venture capitalist, tingkat lanjut, hedge fund, dan private equity. Yang keenam, IPO atau Initial Public Offering, menjual saham pada publik untuk pertama kalinya, atau IPO menjadi tahap terakhir dari pendanaan sebuah startup. Di tahap ini, startup telah masuk kategori siap mengembangkan diri dengan menjual bursa saham pada publik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.